melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah sudah siap untuk belajar? Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk memulai pada pelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama di situ saya sudah membagikan materinya kepada kalian. Silakan diamati dan dibaca mengenai materi tersebut. Di situ ada ini ya, materi mengenai khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Abbasiyah dan kebijakan pemerintahannya. Kalian bisa lihat di situ ada beberapa khalifah yang jadi materi kita pada pagi hari ini, yaitu ada 4 khalifah: Abu Ja'far al-Mansur, ada Harun al-Rasyid, yang ketiga ada al-Ma'mun, dan ada al-Muqtasim. Di situ kalian bisa baca mengenai biografi dan apa saja yang sudah dicapai pada masa pemerintahannya. Silakan dibaca dan diamati sembari saya sedikit menjelaskan. Yang selanjutnya ada kebijakan Khalifah Bani Abbasiyah. Jadi dari beberapa khalifah itu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka gunakan untuk memajukan pemerintahan pada masa mereka masing-masing. Jadi di situ ada 8 kebijakan pemerintahan. Kalian bisa baca sendiri di situ. Di situ juga sudah ada penjelasannya. Silakan diamati, dicermati dengan baik dan dipahami mengenai kebijakan-kebijakan pada masa Bani Abbasiyah. Baiklah, jika sudah dibaca, dicermati dan dipahami, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang kurang paham dari materinya, silakan ditanyakan. Apa saja yang dicapai Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada masa pemerintahan? Baik, jadi ada beberapa hal yang dicapai oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur itu sendiri, yaitu pada masa pemerintahannya dia telah mampu menaklukkan atau mengalahkan pemberontakan kaum Syiah dengan keras menghadapi lawan-lawannya, terutama yang dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah. Setelah mengalahkan pemberontakan dari kelompok Syiah, jadi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini membawa pasukannya untuk meredam 3 ancaman, karena pada saat itu ada 3 ancaman dari pemberontakan itu. Yang pertama dari penduduk Syria. Syria itu bekas pusat kekuasaan Umayyah yang masih belum mau menjadi bawahan kekuasaan baru di Baghdad, dari Abu Muslim yang tidak membagi kekuasaannya dengan pemerintah pusat, dan dari kelompok Syiah serta orang-orang yang kecewa dengan pemerintahan baru. Lalu yang ketiga, ancaman tersebut satu persatu dapat dilumpuhkan dan dipadamkan sehingga kekuasaan Abbasiyah semakin kokoh dan luas. Jadi pada masa pemerintahannya, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini mampu menaklukkan atau mengalahkan pemberontakan yang dibuat oleh Syiah dan mampu meredam atau juga yang mengalahkan 3 ancaman yang sudah saya jelaskan barusan. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan dan merasa sudah jelas, silakan kalian berdiskusi mengenai khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Abbasiyah dan kebijakan pemerintahannya. Silakan didiskusikan, dipahami dan dicermati. Setelah kalian mendiskusikan materi yang sudah saya berikan, silakan kalian membuat kesimpulan atau rangkuman atau intisari dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan dicatat di buku ya. Nanti untuk perwakilannya silakan maju ke depan untuk membacakan atau menyimpulkan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Silakan sembari dicatat ya. Misalkan jika ada poin-poin penting, silakan dicatat dan dijadikan kesimpulan yang nanti akan dipresentasikan di depan.
Silakan jika ada yang kurang paham, sembari dipahami, dibaca dan dicermati materinya. Sembari jika misalkan ada poin-poin penting, silakan dicatat. Nanti untuk kita jadikan kesimpulan di akhir pembahasan. Sebenarnya banyak ya khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Abbasiyah. Tetapi dalam materi kita pada hari ini hanya dibahas 4 saja ya. Karena dari 4 ini pun sudah yang merupakan banyak pencapaiannya dan yang sangat-sangat terkenal pada masa itu, yaitu 4 khalifah ini. Seperti yang bisa kalian baca sendiri di situ. Sembari sedikit tadi sudah saya jelaskan juga mengenai khalifah-khalifah. Di situ kebijakan pemerintahannya pun ada 8 ya. Yang pertama, memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hasyimiyah ke Baghdad. Jadi awalnya pusat pemerintahan Bani Abbasiyah itu ada di Hasyimiyah, tetapi setelah pergantian khalifah akhirnya dipindahkan ke Baghdad. Yang kedua, kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa masuk. Jadi pada masa Khalifah Abbasiyah ini mereka tidak membatasi yang namanya peradaban. Mereka memberikan izin ataupun tidak melarang peradaban dari berbagai bangsa itu untuk masuk. Karena dengan peradaban tersebut dapat memajukan suatu negara atau memajukan pemerintahan pada masa khalifah tersebut. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan berharga. Jadi pada masa itu, pada masa Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan itu seperti diagung-agungkan. Karena pada sebelum masa itu masih banyak orang-orang yang bahkan tidak belajar, tidak tahu apa-apa, tidak ada juga yang mengajarkan. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini ilmu utama itu sangat diagungkan dan sangat berharga sekali. Yang keempat, rakyat diberi beban berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang. Jadi pada saat itu masyarakat sudah mulai mendapatkan hak asasinya seperti apa yang memang seharusnya didapatkan. Yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahan. Yang keenam, berkat usaha Khalifah Abbasiyah yang sungguh-sungguh dalam membangun ekonomi Islam, pemerintah Abbasiyah memiliki perbendaharaan harta yang cukup melimpah di Baitul Mal, hasil rampasan perang dari kemenangan perang. Jadi ketika mereka melakukan perang, mereka juga mengambil beberapa hasil rampasan, yaitu fungsinya untuk membangun perekonomian dari Islam itu sendiri. Yang selanjutnya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi pada saat itu banyak mereka yang mengarang buku atau membuat karangan buku sehingga itu tuh bisa ditulis dan nanti bisa disampaikan kepada masyarakat lain yang kurang pengetahuan atau minim pengetahuan. Dan yang selanjutnya ada masyarakat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, kelompok khalifah terdiri dari khalifah dan keluarga, para pembesar dan pekerja yang bekerja di istana. Mereka diberi penginapan di dalam wilayah istana atau darul khalifah pada saat itu ya. Yang kedua, kelompok masyarakat umum yang terdiri dari guru, ulama, petani, buruh, filosof, dan masyarakat pada umumnya. Tapi dari pembagian itu bukan untuk membedakan kasta atau diskriminasi ya, tapi tujuan dari pembagian 2 kelompok tersebut agar menjadi pembagian tugas menjadi jelas, bukan justru untuk membuat jarak atau diskriminasi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi supaya tugas mereka itu jelas, yang memang keluarga khalifah ya menjalankan tugasnya sebagai khalifah, yang petani yang menjalankan tugasnya sebagai petani, yang guru juga menjalankan tugasnya sebagai guru. Jadi supaya tidak tercampur tugasnya dan tidak susah ya untuk menjalankan tugasnya, karena memang mereka berada pada lingkungan yang sesuai dengan tugas dan kedudukannya masing-masing.
membuat kesimpulannya? Baiklah, jika belum silakan dilanjutkan. Nanti jika sudah selesai, silakan untuk maju ke depan dan disimpulkan atau dipresentasikan kesimpulan dari diskusinya. Baiklah, jika sudah menuliskan kesimpulannya dan sudah dibaca, dicermati dan dipahami, silakan perwakilan dari kelompoknya untuk maju dan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi yang sudah ditulis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan hasil diskusi kami, yaitu ada beberapa khalifah yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Harun al-Rashid, yang ketiga al-Ma'mun, yang keempat al-Muqtasim. Kebijakan Khalifah Bani Abbasiyah. Yang pertama, memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hasyimiyah ke Baghdad. Yang kedua, kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa masuk. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan berharga. Yang keempat, rakyat diberi beban berpikir dan mendapat hak asasinya. Yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintah sehingga mereka memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keenam, berkat usaha Khalifah Abbasiyah yang sungguh-sungguh dalam membangun ekonomi Islam. Yang ketujuh, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok pertama, kelompok khalifah terdiri dari khalifah dan keluarga, para pembesar dan pekerja yang bekerja di istana dan khalifah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya dan sudah melaksanakan tugas dengan baik, yaitu membuat kesimpulan dan membacanya lalu mempresentasikan. Untuk selanjutnya, mari kita simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Yang jelas sudah dibacakan ya tadi mengenai kesimpulannya. Yang pertama, jadi pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah itu ada beberapa khalifah yang terkenal, yaitu ada 4. Yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Harun al-Rashid, yang ketiga ada al-Muqtasim, dan yang keempat ada al-Ma'mun. Untuk kebijakan pemerintahnya sendiri ada 8, sudah dijelaskan oleh Selvi tadi ya. Jadi insya Allah semuanya sudah mengerti. Dan alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan untuk sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, saya ingin berpesan bahwa saya harap dari pembelajaran kita kalian dapat memahami tentang kebijakan pemerintahan, bahkan kalian dapat memahami tentang biografi khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Abbasiyah dari keempat itu. Lalu kalian bisa meneladani sikap mulia ataupun sifat mulia dari khalifah-khalifah tersebut. Misalkan mereka yang pemberani, jujur, kalian juga harus bisa menerapkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan menanamkan di dalam hati kalian bahwa sifat-sifat mulia itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita bersikap mulia seperti itu. Dan jangan lupa untuk belajar di rumah untuk pertemuan kita selanjutnya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.